Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Giri Toto. Dan yes, di sebelah saya sudah ada Ferrari 296 GTS ya. Jadi memang sesuai namanya, GTS itu adalah Gran Turismo Spider. Atapnya ini bisa kebuka ya. Kalau sebelumnya rekan saya Tribulaksono udah review yang 296 GTB. Kalau ini memang atapnya yang bisa terbuka, dan apa aja sih bedanya dibanding versi GTB. Dan kita akan merasakan langsung seperti apa performanya. Untuk itu, tonton terus videonya. Oke, jadi kalau kita lihat dari eksteriornya teman-teman, jadi ini emang nggak ada beda dibandingkan yang versi GTB. Desain depannya mirip, lampu sudah LED dengan adaptive front light system ya. Udah gitu juga bagian sampingnya mirip, bagian belakangnya juga mirip. Cuma bedanya adalah di bagian sini nih. Ini ada sedikit perbedaan dengan versi GTB, karena memang ini dia akan terbuka ya. Ini bisa kebuka tutup untuk masukin si atap bagian atasnya. Nah, kalau kita ngelihat kacanya, emang ini sedikit lebih kecil dibanding yang GTB ya, tapi kita tetap bisa ngelihat mesin fisiknya ya. Jadi mesinnya itu kapasitas 3000 cc, tenaganya sekitar 830 dk dengan torsi 740 Nm. Itu disalurkan melalui transmisi otomatis 8 percepatan. Tuh, nanti kita bakal ngerasain seperti apa performanya ya. Tapi sebelum ke sana, kita lihat lagi ke bagian desainnya. Nah, ini kalau kita lihat nih, ini ada bagian yang panas-panas sedikit. Ini adalah bagian mufflernya. Terus kalau kita lihat di bawah ini juga tetap ada kamera mundur. Sebetulnya dia juga ada yang untuk kamera 360, tapi itu optional ya. Jadi kalau mau pasang atau opsinya mau dipasang itu bisa juga. Gitu. Terus yang kita tahu, wah ini diffusernya ya. Jadi ini bukan sekedar pajangan, tapi memang secara aerodinamis sudah dipikirkan, sudah diperhitungkan, dan ini memang bisa menambah downforce dari si mobil ini. Nah, sekarang kita lihat bagian atasnya. Ini jadi ada dua cover yang bisa dibuka ya. Karena memang, kita cek dulu nih. Nah, kenapa ada dua, ya kan? Yang kanan ini untuk isi bensin, teman-teman. Sementara yang kiri untuk... ini untuk ngisi baterai. Yes, benar banget. Ini adalah Ferrari dengan teknologi plug-in hybrid. Artinya memang dia bisa diisi listriknya ya, baterainya. Jadi baterainya itu sebesar 7,45 kWh, dan dengan mode e-drive, artinya dengan full motor listriknya, dia bisa melaju sejauh 25 km. Jadi kalau misalnya habis jalan-jalan terus pulang malam ke rumah supaya nggak berisik, pakai mode e-drive itu bisa banget. Tinggal diisi aja. Jadi udah dapat ya colokan listriknya, tinggal dicas aja. Jadi udah deh, udah kayak mobil listrik gitu. Kita ke bagian dalam. Iya. Nah, kalau dari interior teman-teman, jadi emang nggak ada perbedaan dibandingkan yang versi GTB ya. Paling ada satu tambahan tombol ya. Ini tentu untuk buka tutup dari kabrionya atau Spider ya kalau di Ferrari ya. Desainnya ini mirip-mirip banget dengan versi GTB. Dan kalau kita lihat cockpitnya sih, wah, ini memang driver oriented banget ya. Emang itu memanjakan banget sih pengemudinya. Tapi untuk penumpangnya, nih coba kita nyalain ya. Dia tetap ada layar ya. Jadi dia ini bisa mengatur seperti misalnya audio, lalu juga dia bisa ngelihat dari sini performanya, misalnya dari takometernya, kecepatannya, dia bisa tahu ini mobil lagi ngebut seberapa kenceng gitu kan, daripada dia ngelihat ke sini, di sini udah disediain. Jadi dia
udah lebih tahu juga gitu. Oke, terus di sini juga ada navigasi biar bisa tahu di mana juga gitu kan. Tapi sebetulnya nggak penting-penting juga ya. Karena kalau jadi penumpang di Ferrari ya udah tinggal nikmatin aja suara merdunya, terus udah gitu performanya akan seperti apa. Tapi kita juga sebetulnya pengen ngerasain seperti apa sih performanya dari mesin V6 tadi kan. Dia mesinnya beringas banget kan, kita udah tahu. Dan di sini juga ada beberapa mode berkendara ya. Ini ada e-drive, jadi dia ada 4 mode berkendara. Ada e-drive, jadi ini full EV ya. Jadi kalau teman-teman dalam kondisi penuh nih baterainya, dia bisa jalan sejauh 25 km. Lalu ada mode hybrid, ini dimana antara motor listrik dan mesinnya itu bisa bergantian, tergantung kondisi baterainya. Kalau baterainya mungkin penuh, dia masuk ke mode EV gitu ya. Tapi kalau misalnya baterainya sedikit habis, mesinnya udah otomatis nyala. Udah gitu di mode performance, nah ini mesinnya langsung nyala terus-terusan. Cuma memang secara tenaga itu cuma 70% yang dikeluarkan. Sementara kalau qualifying itu performanya 100% keluar. Gitu. Terus di sini ini untuk magnetinya ya. Ini ada wet, ada sport, ada race, ada city off, sama ada ESC off. Wah, kalau ini udah kelasnya udah yang tinggi banget. Kalau skill nyetirnya udah mumpuni banget, kayaknya baru bisa pakai kayak gitu tuh. Cuma pasti serem sih ya dengan tenaga yang super besar gini. Dan di sini juga informasinya lengkap banget ya di instrumen clusternya ini. Ini banyak banget misalnya kayak tachometer, tapi emang di sini besarnya di tachometer ya. Terus ada head up display juga kalau teman-teman mau ngeliat kecepatannya, itu bisa langsung ngeliat di kaca. Jadi lebih gampang. Ini udah kita nyalain mesinnya, kedengeran nggak? Merdu banget ya. Asik banget. Dan seperti apa sih rasa berkendara dari 296 GTS ini? Kita pengen langsung cobain aja. Yuk! Oke teman-teman, nah ini dia kesempatan kita untuk nyobain Ferrari 296 GTS ya. Karena memang dia spider, atap kebuka, jadi kita ngetesnya sambil atapnya kebuka dong. Meskipun kita tahu di peak ini mataharinya ini ada lebih dari satu ya, jadi memang cukup panas. Tapi ya nggak apa-apa, itu sensasi dari mobil atap terbuka gitu kan. Dan sekedar info juga ya, jadi untuk buka tutup atapnya ini cepet juga loh, cuma 14 detik. Cuman emang kecepatan maksimalnya itu di 45 km per jam. Jadi kalau lebih dari itu ya nggak bisa gitu ya. Udah gitu juga kalau misalnya tiba-tiba hujan ya kan, langsung nutup aja 14 detik udah ketutup kok. Jadi aman ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba hujannya yang burst gitu ya kayak dijatohin, ya tetap juga sih, basah juga gitu. Oke, kita bahas sekarang mobilnya, rasa berkendaranya. Tapi sebelum ke sana kita pengen ngungkapin dulu, tadi udah saya sebutin juga mode berkendaranya itu ada 4 dan sekarang kita pakai mode yang performance. Di performance ini mesinnya memang akan selalu nyala nih. Jadi sekarang juga mesinnya nyala. Dan kalau di sini memang tenaga maksimalnya itu hanya 70% dari tenaga yang dimiliki sama si 296 GTS ini. Tapi kalau kita pindah ke qualifying ya, itu langsung tuh 100%. Jadi ibaratnya kalau performance itu kita kan kayak lagi misalnya balapan gitu ya, kita tetap butuh energi untuk yang lapnya panjang gitu ya. Sementara kalau qualifying itu seperti tenaganya dikeluarin semua supaya kita mendapatkan catatan waktu yang terbaik, kira-kira kayak gitulah. Udah gitu kalau kita pindah ke mode hybrid, nah ini langsung senyap ya. Ini berhubung baterainya udah lumayan keisi dari tadi kan kita nyalain mesin. Ini dia pakai mode hybrid dan ini langsung cuma EV mode-nya aja. Tapi kalau kita pindahin ke e-drive, nah ini udah bisa juga karena si baterainya udah lumayan ya. Jadi kalau e-drive ini kita bisa jalan sejauh 25 km asalkan si baterainya itu dalam kondisi penuh. Nah ngecas baterainya pun kalau dari 0 sampai penuh gitu ya, ini kan 7,4 kWh, itu sekitar 2-3 jam lah udah penuh gitu, udah bisa jalan 25 km. Jadi kalau mau pulang malam-malam gitu ya, masih senyap, pulang ke rumah, tetangga juga nggak keberisikan gitu kan, jadi ya gitu. Oh ya, kalau di mode e-drive itu kecepatan maksimalnya bisa sampai 145 km per jam ya. Jadi memang di motor listriknya ini
dia itu tenaganya sekitar 122 kW atau sekitar 167 dk lah untuk motor listriknya aja. Dan dia bisa sampai 145 km per jam, ya lebih dari cukup ya. Nah ini kita coba gas sedikit nih. Wow. Ini kita ngegas, akselerasi, tapi mesinnya nggak hidup. Jadi suaranya cuma nging gitu, seru juga sih, udah kayak mobil listrik gitu ya. Tapi dikala misalnya kita pengen agak suara-suara merdu, wow, langsung suaranya. Ini baru nih, kita bisa ngerasain merdunya dari mesin V6 ya. Wow. Asli merdu banget. Jadi memang kombinasi antara mesin V6-nya ini dengan motor listriknya ya. Dia tenaga itu sekitar di 830 dk dengan torsi 740 Nm. Ini bayangkan aja klaimnya dari 0 ke 100 km per jam, dia bisa tuntas dalam waktu 2,9 detik. Coba tuh bayangin. Jadi bagaimana rasanya si pengemudinya tuh kita terhempas gitu ke belakang ya. Dan kebetulan juga saya waktu itu pernah nyobain GTB di sirkuit Sepang, Malaysia. Wah itu sih gokil banget ya. Udahlah mode berkendaranya kita dipilih dari e-drive, hybrid, terus lama-lama ke qualifying ya. Jadi kita bisa ngerasain tuh bedanya apa aja sih. Dan di qualifying tuh juga itu ada assist dari motor listriknya ya. Gitu, jadi nggak cuma si mesin bakarnya aja, ada juga di motor listriknya. Udah gitu juga ini ada Manatino ya. Manatino ini lebih ke traksi roda sih. Jadi ada wet, ada sport, ada race gitu ya. Sampai kalau ESC off itu udah tuh, udah bakal jadi liar banget ini mobil. Dibejek sambil belok, basing lintir tuh biasanya. Jadi emang harus skillnya yang udah benar-benar mumpuni supaya emang bisa ngendalin si mobil ya. Kalau nggak bisa-bisa, ya apalagi jalannya kecil kayak gini, bakal sulit ngendalin si buasnya mobil ini. Oh iya teman-teman, sekedar info juga, tadi karena di beberapa kondisi Indonesia kan si jalannya nggak terlalu bagus gitu ya. Ini juga ada suspension liftnya, jadi ketika kita pencet, ini ada tombolnya di sebelah kanan, itu bakal naik sekitar 4 cm atau 40 mm gitu. Cuman emang kecepatannya kalau lebih dari 20 km per jam, dia otomatis akan turun sendiri sih. Gitu. Mungkin biasanya suka lupa gitu kan, nurunin lagi, tenang aja, bakal balik sendiri. Nah kalau ngomongin soal handling udah nggak usah diraguin lagi lah ya. Ferrari ya udah pasti enak banget, setirnya direct banget gitu ya. Oh, udah presisi banget gitu ya. Dan pengeremannya juga dia udah karbon seramik, jadi kalau kita ngerem, udah pasti jaminan pakem ya. Mobilnya udah kenceng, remnya juga harus pakem gitu ya. Wow. Udahlah pasti bakal senyum-senyum terus deh kalau udah narik pakai kayak ginian ya. Cuma harus hati-hati juga. Ada motor. Waduh, udahlah tarikannya enak, suaranya merdu, udah nikmat banget lah. Asli nikmat banget. Nah, ini kita balik lagi ke mode hybrid karena baterainya udah banyak. Ntar, ini karena di mode hybrid dia juga kadang mesinnya suka nyala dan tiba-tiba udah mati aja. Langsung mode EV lagi nih. Oh ya teman-teman, bedanya kalau di e-drive sama di hybrid ya. Jadi kalau misalnya di e-drive itu dia bakal full di mode EV, tapi kalau di mode hybrid itu ketika kita misalnya jalan pelan gini santai, dia bakal motor listriknya aja yang nyala. Tapi kalau kita kick down, oh dia langsung ada bantuan dari mesinnya, jadi performanya akan lebih oke lagi. Dan kalau kita lihat ke panel instrumennya tadi ya, kalau begitu ada tanda biru-biru itu artinya ada tambahan daya dari motor listriknya ya, gitu. Asik banget ya.
Seru banget ya, nyetir Ferrari 296 GTS. Jadi apa sih bedanya dengan versi GTB gitu ya? Tentu kita bisa menyetir dengan atap terbuka, mendengar suaranya yang lebih merdu, semilir-semilir angin gitu ya. Bahkan kalau kita nyetirnya di peak, dapat bonus nih, matahari yang lebih dari satu, emang panasnya luar biasa. Tapi ya itu serunya ya, dengan atap terbuka itu. Suaranya tuh enak banget, apalagi pas kita geber. Tapi kalau misalnya kita mau yang senyap-senyap, bisa masuk ke mode hybrid atau di e-drive gitu kan, jadi lebih senyap. Ini bisa banget mobil kalau dibutuhkan tenaganya beringas gitu ya, tapi ketika butuh yang santai, jalan santai, suaranya bisa senyap dengan mode e-hybrid atau e-drive, sorry. Jadi cuma motor listriknya aja. Oke teman-teman, itu dia impresi saya bersama Ferrari 296 GTS ya, Grand Touring Spider. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.